Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, semoga diberi keselamatan dunia dan akhirat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Yuk kita simak bersama kisah inspiratif ini. Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus dipahami oleh setiap muslim. Sebab, Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa yang luar biasa dalam Islam dan salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Isra Miraj menggambarkan perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju Sidratul Muntaha. Kisah ini merupakan bagian penting dari keimanan umat Islam dan disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dirangkum dari buku Sahih Sirah Nabawiyah terjemahan Farid Qurusi dan buku Sirah Nabawiyah edisi Indonesia oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri terjemahan Katur Suhardi. Peristiwa Isra Miraj terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif. Isra Miraj bertujuan untuk menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam beberapa riwayat sahih, ketika di Masjidil Haram atau di dinding Ka'bah atau di Hijr Ismail, dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dan hatinya dicuci. Setelah mengembalikan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti semula, malaikat Jibril membawa beliau pada malam Isra dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Setelah sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat dan mengimami para nabi yang lain. Sementara itu, buraqnya diikat pada tali pintu masjid. Pada malam itulah, dari Baitul Maqdis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit dunia bersama malaikat Jibril. Di setiap tingkatan langit, beliau melihat Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepada mereka, sedangkan para nabi menyambutnya dan menetapkan nubuwah beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan roh orang yang syahid dan roh orang yang sengsara. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan salat 50 kali.
Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak yakin umatnya mampu mengerjakan salat 50 kali. Beliau meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga meminta pendapat kepada Nabi Musa alaihissalam dan malaikat Jibril. Hingga pada akhirnya, kewajiban salat ditetapkan sebanyak 5 rakaat. Banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Isra Miraj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada 4 sungai di surga, 2 di antaranya adalah Sungai Nil dan Efrat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum. Beliau juga melihat surga dan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang umatnya yang mendapatkan siksa di neraka karena ulah mereka yang melanggar perintahnya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian Isra Miraj tersebut, kaum mukminin mempercayainya. Sedangkan orang-orang musyrik mendustakannya. Peristiwa Isra Miraj merupakan penentram dan penghibur diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus menjadi ujian bagi orang kafir yang makin bertambah keras penentangan dan pengingkarannya dan juga bagi orang yang lemah imannya yang tergoncang dengan adanya peristiwa ini. Mereka kafir dan tidak kembali ke Islam hingga mereka terbunuh. Alhamdulillah, dengan rasa syukur kita bisa bersama-sama di video ini. Semoga apa yang disampaikan dalam kisah Isra Miraj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Salam ahadun ahad, Allahu akbar, isi kariman almut syahidan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya.